Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B. Hari ini kita bakal mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis pasar bisnis pada perusahaan Spotify. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faiz Muhammad Lutfi. Saya Gracia Mestika. Saya Helsinki Andrea. Saya Nafa Angeli Firdausi. Saya Sandra Dwi Setiani. Oke, yang pertama ya, saya akan bahas mengenai profil perusahaan Spotify. Spotify adalah sebuah layanan streaming musik digital, podcast, dan audiobook yang memberikan akses ke jutaan lagu dan konten lainnya dari kreator di seluruh dunia. Spotify didirikan di Swedia pada tahun 2006 oleh Daniel Ek dan Martin Lorentzon dengan tujuan menciptakan layanan musik streaming legal dan terjangkau yang dapat melawan pembajakan musik digital. Spotify menggunakan model bisnis premium di mana pengguna dapat menikmati layanan secara gratis dengan iklan atau berlangganan premium untuk pengalaman tanpa iklan dan fitur tambahan seperti mengunduh lagu. Oke, untuk selanjutnya, next slide bisa ke untuk organizational buying process. Ini adalah uh, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh organisasi formal untuk menetapkan kebutuhan akan produk ataupun layanan yang dibeli dan sebelum itu dia itu akan mengidentifikasi, mengevaluasi dan memilih antara berbagai merek dan pemasok alternatif. Untuk contohnya sendiri di Spotify itu agensi manajemen artis meningkatkan meningkatkan visibilitas musik barunya dan manajemen artis ini akan melakukan riset dari berbagai opsi seperti Apple Music, Joox, dan lainnya. Lalu eh, agensi artis ini akan memutuskan untuk memilih Spotify setelah mempertimbangkan beberapa aspek. Nah, lalu agensi akan mengatur eh, beberapa tentang profilnya, lalu mengupload musik, dan meluncurkan eh, berbagai kampanye untuk mempromosikan musiknya di media sosial. Nah, setelah itu, eh, next slide, pada permasalahan. Untuk permasalahannya itu pada ketidaktransparan Spotify dalam memberikan royalti kepada musisi, terlebih pada musisi yang independen. Juga ada eh, banyaknya musisi yang kesulitan dalam proses distribusi dan pengajuan musiknya. Meskipun Spotify memberikan exposure yang tinggi, tetapi banyak musisi yang berpendapat bahwa pembagian royalti yang dilakukan oleh Spotify itu tidak adil dan tidak transparan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Chelsea. Oke, jadi yang selanjutnya ada The Buying Center. The Buying Center adalah sebuah konsep dalam pemasaran bisnis to bisnis yang merujuk pada sekelompok individu atau departemen dalam suatu organisasi yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Jadi di sini Spotify menerapkan konsep The Buying Center dalam strategi pemasaran mereka ketika berhadapan dengan label musik, artis, dan mitra bisnis lainnya. Oke, boleh di next. Di sini ada 7 peran The Buying Center pada Spotify. Yang pertama ada inisiator, yaitu manajer dan artis yang mempromosikan musik mereka kepada publik. Yang kedua ada users, yaitu artis dan agensi yang menggunakan platform Spotify untuk mengunggah konten mereka. Yang ketiga ada influencer, yaitu distributor musik yang bertugas untuk menyalurkan konten dari artis untuk diunggah ke Spotify. Yang keempat ada approvers, yaitu dari tim manajer yang menyetujui proposal yang diajukan oleh divisinya. Yang kelima ada deciders, yaitu CEO yang berwenang untuk menetapkan keputusan akhir. Yang keenam ada buyers, yaitu dari tim akuisisi konten yang bernegosiasi dengan pemilik konten untuk mendapatkan lisensi.
Yang ketujuh ada gatekeepers, yaitu tim pemasaran yang akan menentukan bagaimana cara mempromosikan Spotify kepada publik. Di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama ada sistem perhitungan royalti di Spotify sering dianggap rumit dan kurang transparan. Di sini membuat para artis kesulitan untuk mengetahui berapa banyak uang yang seharusnya diterima mereka gitu. Yang kedua ada terkadang ditemukan kasus di mana lagu-lagu yang diunggah ke Spotify tanpa izin dari pemilik hak cipta. Yang ketiga ada Spotify lebih fokus pada monetisasi daripada memberikan nilai tambah bagi pengguna dan musisi. Contohnya seperti Spotify meningkatkan frekuensi iklan, mengubah kebijakan pembayaran royalti untuk musisi, atau membatasi fitur gratis untuk mendorong pengguna berlangganan premium. Yang terakhir ada Spotify cenderung mempromosikan musik dari label-label besar sehingga di sini artis independen merasa kesulitan untuk berkembang, untuk bersaing. Selanjutnya ada understanding buying process. Understanding buying process sendiri adalah proses pembelian yang mencakup sejumlah tahap eksplisit. Salah satu mode populer yang menggambarkan 8 tahap berbeda proses pengambilan keputusan di pasar bisnis. Ada 8, yaitu yang pertama ada problem recognition. Problem recognition ini adalah tahap di mana suatu konsumen mengenali suatu masalah atau kebutuhan yang didorong dari stimulus internal atau eksternal. Kemudian ada need description. Need description ini adalah tahap dalam proses pembelian komersial di mana suatu perusahaan menggambarkan suatu karakteristik, umum, dan kualitas produk. Kemudian ada product specification. Product specification ini adalah proses pembelian perusahaan di mana organisasi pembelian menentukan dan menetapkan spesifikasi karakteristik teknis produk terbaik dari produk untuk menganalisis nilai produk yang dibutuhkan. Yang keempat itu ada supplier search, yaitu adalah proses pembelian bisnis di mana pembeli berusaha mencari pemasok terbaik. Yang kelima ada proposal solicitation, yaitu adalah proses pembelian perusahaan di mana pembeli mengundang si pemasok untuk berkualitas untuk meminta proposal. Yang keenam itu ada supplier selection. Supplier selection itu adalah proses pembelian bisnis di mana pembeli meninjau proposal dan memilih satu atau lebih pemasok. Yang ketujuh itu ada kontrak negosiasi. Kontrak negosiasi sendiri itu adalah proses di mana kedua belah pihak atau lebih mendiskusikan dan menyetujui dan menyelesaikan syarat-syarat perjanjian di antara mereka. Yang terakhir itu ada performance review, adalah proses pembelian bisnis di mana pembeli menilai, mengevaluasi pemasok, dan memutuskan untuk melanjutkan atau mengubah atau membatalkan perjanjian itu sendiri. Kemudian ini adalah kekurangan dari produk specification, yaitu ketidakakuratan informasi. Jika spesifikasi tidak diperbarui pada pembaruan produk, ini dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang kedua itu ada supplier search, kompleksitas hak cipta. Masalah hak cipta dan perizinan dapat mempersulit suatu kerjasama dengan beberapa vendor. Yang ketiga itu ada proposal solicitation, yaitu ketidakakuratan informasi. Jika sesuatu jika spesifikasi tidak diperbarui pada pembaruan produk, ini dapat menyebabkan kesalahpahaman supplier search, kompleksitas hak cipta, masalah hak cipta, dan beberapa perizinan. Kemudian ada supplier selection, yaitu pilihan terbatas. Tidak semua penyedia bersedia untuk bekerja sama, sehingga dapat membatasi variasi dari sebuah konten tersebut. Kemudian yang ketujuh itu ada kontrak negosiasi, yaitu proses panjang. eh, Negosiasi bisa memakan waktu lama sehingga memperlambat kecepatan peluncuran konten tersebut. Yang terakhir itu ada performance review, yaitu fokus pada hasil jangka pendek. Nah, terkadang itu valuasinya terlalu fokus pada hasil waktu ke waktu dan mengabaikan kontribusi jangka panjang. Boleh dilanjut, Nafa? Selanjutnya, developing effective business marketing programs. Pemasar bisnis to bisnis menggunakan setiap cara yang ada untuk menambah nilai layanan mereka ke penawar produk mereka.
Strategi melawan strategi penjualan sistem menggunakan program referensi pelanggan dan berbagai macam komunikasi serta aktivitas pencitraan merek untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang pertama, transitioning from product to solution merupakan sebuah pergeseran metode pada pemasaran bisnis to bisnis, di mana perusahaan beralih dari hanya sekedar mempromosikan produk individual mereka menjadi menawarkan solusi yang lebih komprehensif yang dapat memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan mereka. Penerapannya, Spotify membuat berbagai macam platform seperti Spotify for Artists, Spotify for Brands, dan Spotify for Podcaster yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara spesifik. Kekurangannya, untuk membuat dan mengembangkan platform ini dibutuhkan biaya yang besar serta waktu yang cukup lama. Selanjutnya, enhancing service, menambahkan layanan berkualitas tinggi ke penawar produk, sehingga perusahaan memberikan nilai yang lebih besar dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Penerapan Spotify memiliki berbagai layanan berkualitas seperti personalized playlist, offline listening, social sharing features. Beberapa layanan ini pengguna perlu menggunakan pelangganan menjadi pelanggan premium. Kekurangannya, keterkandungan Spotify pada model bisnis yang mengandalkan pendapatan iklan dan berlangganan. Selanjutnya, building business to business brand. Bukan upaya sebuah perusahaan atau Spotify dalam membangun cita perusahaan menjadi business to business. Penerapannya, Spotify membuat platform Spotify for Brands yang menawarkan berbagai opsi iklan dan kemitraan yang menarik bagi perusahaan berdasarkan big data yang dimiliki oleh Spotify. Dengan platform ini, Spotify membangun citra bisnis to bisnisnya. Kekurangan, Spotify terlalu mengandalkan data pengguna yang dimilikinya dan platform untuk mempromosikan citranya. Selanjutnya, overcoming price pressure. Bagaimana upaya Spotify untuk mengatasi tantangan dan persaingan yang dihadapi dalam mempertahankan harga di pasar. Penerapannya, pada kuartal ketiga, Spotify dapat mencapai 30 juta dari kerugian tahun sebelumnya sebesar 228 juta. Hal ini dicapainya dengan menaikkan harga langganan dari $99 ke $10,99. Pemberhentian dan pemberian 6% dari tenaga kerjanya serta mengurangi pengeluaran untuk konten podcast dan pemasaran. Kurangan, Spotify hanya melakukan solusi jangka pendek untuk mengatasi price pressure yang dialaminya. Selanjutnya, managing communication. Bagaimana perusahaan perlu memberitahukan pelanggan bisnis tentang manfaat penawaran mereka serta mengkoordinasikan aktivitas mereka dengan kolaborator. Spotify for Artists merupakan salah satu platform di mana Spotify melakukan kolaborasi dengan para artis. Kurangannya, komunikasi pada perusahaan Spotify terletak pada kurangnya transparansi royalti yang diberikan kepada para artis, terutama untuk artis kecil. Baik, selanjutnya ada managing business to business. Itu adalah transaksi yang dilakukan secara elektronik maupun secara fisik dan terjadi antara entitas bisnis satu ke bisnis lainnya. Dan B2B ini merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh bisnis tersebut dan diperuntukkan untuk bisnis lain, bukan kepada customer. Nah, untuk Spotify ini sendiri sebagai salah satu platform streaming musik terbesar di dunia telah berhasil mengelola hubungan bisnis to bisnis dengan berbagai mitra bisnis, termasuk label musik, perusahaan teknologi, pengiklanan, dan juga pembuat konten. Lalu untuk penerapannya, Spotify bekerja sama dengan perusahaan teknologi besar di dunia seperti Apple, Samsung, dan Google yang memungkinkan Spotify dapat mengintegrasikan aplikasinya ke dalam perangkat dari produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Oke,
Lalu untuk permasalahannya itu ada empat. Yang pertama itu model royalty yang kontroversial. Ini itu hubungan antara Spotify dengan perusahaan musik dan artis menuai banyak kritik karena model merasa mereka tidak dibayar dengan seharusnya. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara Spotify dan pelanggan sehingga bisa mempengaruhi hubungan jangka panjang nantinya. Lalu yang kedua itu ada ketergantungan pada konten pihak ketiga. Ketergantungan pada pihak ketiga ini sebagaimana didefinisikan oleh konsep kepercayaan dan kekuasaan dalam hubungan bisnis sering mengakibatkan ketidakseimbangan negatif di satu sisi. Dan dalam kasus Spotify ini, ketergantungan ini dapat merusak hubungan B2B dengan mitra utama seperti perusahaan musik. Ini juga bisa menyebabkan risiko kehilangan konten ke depannya. Dan yang ketiga itu ada pengiklan yang terbatas pada data pengguna. Misalnya Spotify ini harus bersaing dengan Apple Music yang terkendala peraturan App Store yang mewajibkan biaya tinggi untuk pembelian dalam aplikasi. Tapi selain itu, Spotify tidak selalu memiliki kendali atas aspek teknis seperti integrasi perangkat pintar atau kontrol suara yang mengandalkan mitra teknologi tersebut. Hal ini juga dapat membatasi kemampuan Spotify untuk tumbuh dan berinovasi secara mandiri. Dan yang terakhir itu ada kurangnya fleksibilitas dalam kolaborasi teknologi. Em, untuk Spotify ini berkomitmen untuk memberikan pengiklanan akses penuh terhadap data pengguna yang mereka perlukan untuk mengoptimalkan kampanye iklannya. Hal ini dapat mengurangi efektivitas periklanan dan melemahkan hubungan B2B dengan pemasar lainnya. Nah, untuk kesimpulan dari hasil analisis pasar bisnis di perusahaan Spotify itu, Spotify memberikan exposure luas bagi musisi. Namun, sistem royalti yang tidak transparan itu menghambat pendapatan artis independen, terutama seperti musisi indie. Lalu, pembagian pendapatan antara penerbit dan distributor itu banyak yang eh, dapat menambah permasalahan juga. Lalu keterbatasan transparansi dan fokus pada hasil jangka pendek juga menciptakan ketidakpuasan. Untuk menciptakan ekosistem yang lebih adil, Spotify perlu meningkatkan transparansi, royalti, dan responsivitas terhadap kebutuhan musisi. Sekian penjelasan dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian dari kelompok B. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.